akan ada pengantar dulu, kemudian kedua kita pelajari laporan keuangan konsolidasian untuk bentuk atau struktur saham induk yang dimiliki oleh anak. Lalu yang ketiga kita belajar bagaimana kita untuk bisa mengkonsolidasikan jika yang terjadi adalah antar anak itu memiliki perusahaan atau memiliki saham satu dengan yang lainnya. Yang keempat soal, dan nanti yang terakhir akan ada mini quiz. Mini quiznya secara online di LMS. Jadi setelah kuliah kita berakhir hari ini, nanti akan ada waktu 15 menit untuk teman-teman bisa menyelesaikan soal quiz di LMS ya. Oke, baik. Yang pertama kita ke pengantar dulu untuk kepemilikan timbal balik. Kepemilikan timbal balik ini nama bahasa Inggrisnya itu bisa disebut dengan mutual holding atau reciprocal holding. Itu sama ya. Mutual, reciprocal holdings itu hal yang sama. Oke, kalau di pekan lalu kita belajar tentang bagaimana perlakuan akuntansi jika induk memiliki cucu gitu ya. Jadi induk punya pengendalian di anak, kemudian anak memiliki pengendalian di cucu. Itu bagaimana cara kita memperlakukan secara akuntansi. Nah, di pekan ini kita akan belajar sedikit lebih kompleks, yaitu belajar tentang bagaimana perlakuan akuntansi apabila terdapat kepemilikan saham oleh perusahaan yang berafiliasi. Jadi satu perusahaan dalam satu entitas afiliasi yang sama atau dalam satu entitas konsolidasi yang sama, bagaimana jika satu atau lebih entitas afiliasi tersebut memiliki saham satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah karakteristik dari kepemilikan timbal balik atau mutual holding. Secara umum ada dua bentuk kepemilikan mutual holding. Ini kita belajar yang pertama dulu, di mana induk ya, selain induk ini ya, dia memiliki kepemilikan saham di anak, tentunya dengan pengendalian ya lebih besar daripada 50%. Kemudian selain itu si anak juga itu punya saham di induk atau dia beli sahamnya induk juga gitu ya. Untuk persentasenya itu biasanya lebih rendah daripada persentase kepemilikan oleh induk. Ya, biasanya antara 0 sampai biasanya antara 1 sampai 20% gitu ya, tidak signifikan, biasanya seperti itu, tapi tidak membuka kemungkinan jika terjadi yang lebih besar daripada 20% gitu ya. Nah, jika yang terjadi adalah struktur yang seperti ini, maka ini kita namakan dengan parent mutually owned atau saham induk dimiliki oleh anak. Atau di kesempatan yang lainnya pun juga bisa terjadi kepemilikan yang seperti ini gitu ya. Jadi induk dia punya dua anak ya, anak satu dan anak dua. Kemudian antara anak satu dan anak dua ini saling memiliki saham. Sorry, saya harus stop dulu ini karena tadi saya lupa belum mengassign co-host ya. Sebentar, tadi Arayan ya. Jadi nanti teman-teman juga ada dokumentasinya. Ryan, saya sudah assign jadi co-host ya, jadi silahkan kalau mau direkam. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini, oke. Nah, di sini anak satu, ya, dia memiliki 40% saham anak dua, begitu juga dengan anak dua, dia memiliki 20% saham di anak satu. Lalu ketika teman-teman perhatikan di sini, ya, saham induk ini tidak dimiliki oleh entitas afiliasi yang lainnya, ya. Jadi induk ini berdiri sendiri, kemudian antara anak satu dan anak dua ini saling memiliki saham. Nah, jika yang terjadi seperti ini, maka kita sebut sebagai connecting affiliates mutually owned atau subsidiary stock mutually owned, ya. Jadi ini kasusnya berbeda dengan yang di sini. Bisa diperhatikan, bisa dibedakan ya karakteristik membedakannya. Yang di sebelah kiri parent mutually owned berarti ada sebagian saham induk yang dikuasai oleh anak, tetapi yang di sebelah kanan teman-teman di sini saham induk tidak ada yang dikuasai oleh anak. Oke, melainkan antara anak ini saling menguasai saham satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, untuk mengerjakan kasus yang demikian ini, untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian, lalu bagaimana perlakuan akuntansinya, kita gunakan dua pendekatan. Ya,
Pendekatan yang pertama itu kita sebut dengan pendekatan saham treasury, dan yang kedua adalah pendekatan konvensional. Kita pelajari dulu yang treasury. Dia digunakan dalam struktur induk, saham induk dipegang oleh anak, atau struktur yang sebelah kiri, yang di sini ya. Nah, ini dia pakai saham treasury. Lalu perlakuannya, saham induk yang dimiliki oleh anak itu diperlakukan sebagai saham treasury. Ya, nanti kita akan membuat jurnal reklasifikasi dari saham induk menjadi saham treasury. Nah, artinya apa dengan saham treasury ini? Nah, seperti teman-teman yang sudah belajar di pengantar akuntansi atau akuntansi keuangan menengah gitu ya. Kalau saham treasury itu berarti istilahnya induk atau pemilik saham ya, atau penerbit saham itu membeli sahamnya dari entitas luar. Dia beli gitu kan. Nah, lalu di kemudian hari dia mungkin bisa akan menjualnya kembali gitu ya. Oleh karena itu, karena saham treasury ini sifatnya nggak permanen atau di pembeliannya itu tidak permanen gitu ya, maka akan ada satu baris di neraca yang untuk mencatat saham treasury ini ya. Nah, saya ulangi ya. Jadi untuk pendekatan saham treasury ini, dia memperlakukan saham induk yang dibeli oleh anak ini sebagai saham treasury. Artinya apa? Artinya seolah-olah saham tersebut dibeli kembali oleh entitas konsolidasian ya, atau entitas afiliasi, dibeli kembali. Nanti di laporan keuangan, di laporan posisi keuangan, akan di bagian ekuitasnya itu akan muncul satu baris yang mencatat saham treasury. Ya, seperti itu. Lalu dengan sebagai konsekuensi dari saham treasury ini, maka ekuitas konsolidasian ya, atau bagian di laporan posisi keuangan konsolidasian itu ya, di bagian neracanya, di bagian ekuitasnya itu akan berkurang sesuai dengan jumlah dari saham treasury tersebut atau nilai dari saham treasury tersebut. Kemudian induk akan mengeliminasi dividen yang diberikan oleh anak dengan mengurangi akun income from investment. Jadi dengan adanya metode treasury ini, maka pendapatan income from investment dari anak pun juga akan berkurang. Ya, karena seolah-olah dia membeli sahamnya kembali, maka income from investment-nya pun juga berkurang. Kemudian untuk kasus parent stock mutually owned, di sini pengakuan saham treasury itu terjadi pada nilai perolehan investasi anak pada induk atau cost of subsidiaries investment. Ya, jadi nilai yang kita reklas itu sesuai dengan harga perolehan saham induk oleh anak. Ya. Lalu dia akan mengurangi saldo akun investment in subsidiary. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di ilustrasi soal. Dan yang terakhir adalah anak diasumsikan menggunakan metode biaya atas investasi. Jadi kepemilikannya pun juga tidak signifikan, ya, kurang dari 20% atau kurang. Ya. Lanjut kita ke pendekatan berikutnya, yaitu pendekatan konvensional. Di sini pendekatan ini bisa digunakan oleh kedua struktur yang tadi saya sebutkan, ya, oleh kedua struktur ini, ya. Jadi bisa digunakan ketika strukturnya seperti ini, parent mutually owned, dan atau bisa digunakan jika teman-teman menghadapi soal dengan struktur kepemilikan yang seperti yang di kanan, atau connecting affiliates mutually owned. Ya. Lalu untuk perlakuan akuntansinya, saham yang dimiliki tersebut ya, saham induk yang dimiliki oleh anak itu diperlakukan sebagai saham yang retired atau saham yang ditebus secara permanen. Ya. Artinya apa? Kalau ditebus secara permanen itu berarti tidak ada kemungkinan saham tersebut akan diedarkan kembali di pasaran. Ya, oleh karenanya nanti di laporan posisi keuangan, nilai saham yang ditebus itu langsung akan mengurangi nilai capital stock atau common shares atau common stock. Ya, dia tidak akan muncul line baru sebagai treasury stock, tidak seperti itu, tetapi langsung akan kita kurangkan dari modal saham. Ya. Dan karena ada pengurangan saham
Akibatnya, ya, akibat dari penebusan secara permanen saham tersebut, maka induk akan memiliki lebih sedikit saham yang beredar di pasaran. Kemudian, hal ini juga akan mengurangi ekuitas konsolidasian akibat penarikan permanen atas saham, dan untuk pengerjaannya kita akan kerjakan secara matematis menggunakan persamaan simultan. Untuk kasus parent mutually owned, maka induk akan memperlakukan saham yang ditebus itu atau saham yang dimiliki oleh anak itu sebagai saham yang retired, saham yang ditebus secara permanen, saham yang ditarik dari pasaran. Kemudian dia akan mengurangi jumlah saham biasa ya sebanyak saham yang dimiliki oleh anak tersebut. Kemudian agio saham atau premium ya atau share premium serta return earnings yang terkait dengan saham tersebut. Oke, maka komponen ekuitas tersebut harus kita kurangkan sesuai dengan proporsi berapa persen saham yang dimiliki oleh anak. Kemudian dampak berikutnya adalah terjadi pengurangan saldo akun investment in subsidiary, itu juga nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di ilustrasi. Lalu anak itu biasanya ya dia menggunakan metode ekuitas atas investasinya di induk. Jadi kemungkinan kepemilikan saham induk oleh anak gitu ya ketika menggunakan metode konvensional itu di atas 20% gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Silakan kalau ada yang kurang jelas atau yang ingin tanyakan. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan Yasmin. Maksudnya saham retired itu nanti akunnya apa, Bu, berarti? Oke. Nanti kita akan langsung mendebit akun sahamnya. Jadi capital stock induk itu akan berkurang dengan cara kita mengurang atau menjurnal capital stock ada di sebelah debit. Nanti di contoh soal akan diperlihatkan secara lebih jelas ya Yasmin ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Yasmin. Mungkin ada satu lagi pertanyaan? Bu, izin bertanya. Silakan Rizky. Mohon maaf ya Bu ya, nggak nyalain kamera, internetnya agak ngadat. Iya, nggak apa-apa. Untuk yang connecting affiliates itu wajib pakai konvensional ya Bu ya, apa gimana? Iya, jadi kalau teman-teman menemui soal dengan struktur connecting affiliates ini, maka tidak ada pilihan lain selain pendekatan konvensional. Tetapi kalau yang sebelah kiri parent mutually owned, maka teman-teman periksa lagi ya, apakah yang pertama apakah kepemilikannya itu insignifikan atau enggak. Kalau insignifikan atau kalau tidak signifikan, itu biasanya diarahkan untuk menggunakan metode atau pendekatan saham treasury. Kalau yang signifikan, pendekatan konvensional. Itu kalau tidak ada di soal ya. Kalau di soal tidak dinyatakan pakai pendekatan yang mana, berarti teman-teman mungkin bisa lihat dari kepemilikan saham induk oleh anak. Tetapi kalau di soal sudah dinyatakan gunakan pendekatan konvensional atau treasury, itu silakan diikuti saja. Gitu Rizky. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, saya lanjutkan ya ke penjelasan berikutnya. Saya akan membaginya berdasarkan struktur. Yang pertama akan menjelaskan struktur parent mutually owned atau saham induk dimiliki oleh anak. Ya. Nah, dari dimiliki oleh anak itu tidak termasuk dalam saham yang beredar karena dia dimiliki oleh induk gitu ya. Nah, dengan pendekatan saham treasury ini, maka di laporan keuangan konsolidasi saham tersebut akan dilaporkan sebagai saham treasury dan akan dikurangkan dari stockholders equity. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian di sini yang dimaksud dengan entitas konsolidasi itu yang ada di dalam garis putus-putus ini ya. Jadi ada induk sama anak, di mana mereka berdua ini saling memiliki saham satu dengan yang lainnya. Saham induk yang dikuasai oleh anak itu berarti kan ada di dalam entitas konsolidasi ini ya. Berarti artinya itu kan
biasanya kepemilikan tersebut biasanya terjadi karena anak ini membeli gitu ya saham induk dari entitas luar konsolidasi dari pasar gitu ya. Berarti kan pasar kan di luar entitas konsolidasi di sini. Nah, ketika anak membeli saham induk yang sebelumnya beredar, maka saham tersebut akan masuk ke dalam entitas konsolidasi. Nah, dengan pendekatan saham treasury, dia memandang bahwa saham tersebut adalah atau pembelian saham induk oleh anak tersebut itu dipandang sebagai saham treasury atau pembelian saham treasury gitu ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke ilustrasi. Di sini PT Purnama membeli 90% saham PT Senja pada 1 Januari 2020 dengan harga 540.000. Kemudian ekuitas PT Senja pada saat akuisisi tersebut terdiri dari modal saham nilainya 400.000 dan laba ditahan 200.000. Jadi komponen ekuitasnya 2 ini ya. Lalu kemudian pada tanggal 5 Januari di tahun yang sama, PT Senja membeli 10% saham PT Purnama pada harga 140.000 ketika ekuitas PT Purnama terdiri dari modal saham sebesar 1 juta dan laba ditahan sebesar 400.000. Informasi keuangan masing-masing perusahaan pada akhir tahun 2020 sebelum pencatatan pendapatan investasi adalah seperti yang ada di tabel ya. Di sini ada investasi ya di PT Senja itu di buku Purnama, lalu investment in Purnama berarti di buku PT Senja, kemudian ada expense-nya capital stock sekian ya 1 juta dan 400, lalu ada RE 400 dan 200, sales 240 dan 160. Kemudian di tahun 2020 ini seperti yang ada di soal di sini, kedua perusahaan tidak membagikan dividen. Jadi soal yang kita pelajari sekarang ini adalah soal yang sangat basic ya, sangat dasar. Tidak ada dividen, kemudian tidak ada transaksi intercompany gitu ya, lalu tidak ada paten, diferensial gitu, sehingga tidak ada amortisasi. Jadi kita terapkan konsep dengan pengerjaan soal yang sangat dasar ini. Ya. Oke, nah ketika teman-teman sudah membaca soal yang demikian, maka akan lebih baik ketika kita memvisualisasikan gitu ya. Jadi di sini diagram kepemilikan PT Purnama dan Senja, di mana PT Purnama ini menguasai 90% saham PT Senja, kemudian nah berarti artinya adalah 10% saham PT Senja ini dikuasai oleh NCI, gitu ya. 10% saham PT Senja ini ada di NCI. 10% dari 100% minus 90%. Seperti itu ya. Lalu PT Senja ini ya, dia membeli 10% kepemilikan PT Purnama ya. Jadi 90% kepemilikan PT Purnama ini ada di pihak di entitas di luar konsolidasian atau selain PT Senja. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Ya, konsep ini dasar tetapi penting ya nanti terutama ketika kita mengerjakan menggunakan pendekatan konvensional ya. Jadi di sini Purnama jadi NCI PT Senja adalah 10% dan saham atau proporsi saham PT Purnama yang dikuasai oleh entitas di luar entitas konsolidasian itu adalah 90%, didapat dari 100% dikurangkan 10% yang di sini ya. Oke, baik. Nah, di sini saya tampilkan jurnal di buku masing-masing PT Senja dan PT Purnama. Oke, nah di sini terkait dengan investasinya ya. Nah, di sini adalah pada tanggal 5 Januari 2020, kita lihat dari bukunya Senja dulu ya. 5 Januari 2020 dia membeli saham PT Purnama. Jadi jurnalnya adalah investment in PT Purnama pada cash nilai 140.000 seperti yang disoal ya. Lalu pada akhir tahun karena si PT Senja ini pakai metode biaya, lalu tidak ada informasi kenaikan atau perubahan market value dari saham PT Purnama, maka di sini PT Senja tidak membukukan apapun ya, no entry. Oke. Kemudian kita lihat di buku PT Purnama.
Nah, di tanggal 1 Januari ini ketika PT Purnama membeli 90% saham PT Senja, jurnalnya adalah investment pada cash sebesar 540.000. Lalu di akhir periode dia akan mengadjust gitu ya nilai investasinya sesuai dengan kenaikan atau sesuai dengan laba yang dibukukan oleh PT Senja. Ya, labanya adalah 60.000 dapat dari sini ya, 160.000 sales dikurangkan dengan 100.000 expenses-nya ya. 60.000 dikali 90% kepemilikan PT Purnama ke PT Senja. Oke. Jadi investment pada income senilai 54.000. Lalu lanjut kita ke jurnal eliminasi dan penyesuaian di tahun 2020. Nah, di tahun ini tidak ada yang spesial ya dari jurnal A sampai C ya. A, B, C ini mengikuti kaidah seperti biasa saja ya. Saya tidak perlu jelaskan ya teman-teman sudah teman-teman pelajari di APL 1 sebelumnya. Lalu ini saya akan highlight yang jurnal yang D. Mohon maaf ya, ini saya masih keliru untuk apa namanya judul dari jurnalnya. Nanti akan saya perbaiki dan upload ulang di LMS. Harusnya keterangan jurnal di D ini adalah reklasifikasi menjadi treasury stock ya. Reklasifikasi ke treasury stock atau jurnal penyesuaian akibat kepemilikan saham induk oleh anak. Ya. Nah, karena kita menggunakan pendekatan treasury, ya seperti tadi di awal sempat saya sampaikan, bahwa untuk pendekatan ini memperlakukan saham induk yang dimiliki oleh anak sebagai saham treasury. Oleh karena itu, di saat kita membuat jurnal eliminasi dan penyesuaian di sini, maka kita melakukan reklasifikasi investasi investment in PT Purnama ini kita reklas menjadi treasury stock ya. Nah, kenapa terjadinya pada saat eliminasi Bu gitu ya? Karena kan waktu eliminasi ini adalah jurnal yang paling dekat atau eliminasi itu adalah prosedur sebelum kita membuat kertas kerja konsolidasi. Artinya apa? Artinya pada saat kita melakukan eliminasi itu berarti kita sudah siap, sudah mengkonsolidasikan atau ya sudah dalam tahap persiapan konsolidasi laporan keuangan. Sehingga akun-akun yang ada di buku anak itu akan merge atau akan melebur gitu ya dengan akun-akun milik si induk gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini kalau teman-teman perhatikan investment in PT Purnama ini akunnya siapa? Senja. PT Ya, Senja. Senja ya. Nah, oleh karena itu kita bisa mereklasifikasi akun milik PT Senja di sini nah menjadi akun treasury stock. Seperti itu. Ya. Nah, jurnal ini jika menggunakan pendekatan saham treasury, maka saham induk dimiliki anak akan direklas menjadi saham treasury. Nilainya sama 140.000 seperti saat perolehan di awal. Ya. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang tanyakan, teman-teman. Ada yang kurang jelas, minta diulang juga boleh, silakan. Bu, Silakan Yasmin. treasury-nya itu punya siapa sih Bu? Nah, treasury-nya ini akan hanya muncul pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian, Yasmin. Nanti di buku induk sama buku anak secara terpisah, mereka tidak mencatat treasury stock. Tetapi pada saat konsolidasi aja dia akan muncul di situ. Sama seperti NCI. NCI itu kan nggak muncul ya di laporan keuangan masing-masing induk sama anak kan nggak ada tuh NCI. Tetapi dia akan muncul pada saat eliminasi. Gitu. Oh, gitu. Bu. Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini penampakan kertas kerja konsolidasi ya dengan pendekatan saham treasury. Nah, di sini untuk income from PT Senja silakan dilihat di situ ada 54.000 gitu ya. Karena di sini tidak ada dividen gitu ya, maka tidak ada dividen income gitu ya milik PT Senja gitu, nggak ada ya income-nya, cuman income from PT Senja milik PT Purnama. Oke. Nah, di sini karakteristik yang membedakannya sama seperti tadi pertanyaan Yasmin ya, menyambung jawaban yang tadi. Oke, untuk
pendekatan saham treasury ini akan muncul satu baris baru, yaitu saham treasury di sini. Oke, nilainya itu akan muncul pada saat kita melakukan adjustment and elimination di sini. Oke. Lalu perlakuannya, ya, saham treasury ini dia akan mengurangin dia akan mengurangin nilai di sini ekuitas, ya. Jadi penghitungannya adalah 1 juta kurang 140 tambah ini tambah ini tambah ini. Jadi nilainya 1480. Seperti itu. Ini adalah ciri khas untuk pendekatan saham treasury. Nah, selain itu teman-teman mungkin bisa diperhatikan lagi ya di akun capital stock di sini. Ya, akun capital stock ini tidak berubah ya, sama seperti keterangan yang tadi sebelumnya saya sampaikan di awal. Nih di sini nih. Nah, capital stock 100. Di laporan keuangan konsolidasian pun ketika menggunakan metode treasury juga akan tetap sama ya, 1 juta dan 400. Baik, sampai sini mungkin ada yang tanyakan di kertas kerja konsolidasiannya. Oke, baik, kalau cukup jelas saya lanjut ke perhitungan tahun berikutnya, tahun 2021. Nah, di mana kedua entitas ini, Purnama dan Senja, dia membukukan laba terpisah sama seperti yang ada di tabel dan juga membagikan dividen. Jadi sedikit lebih kompleks gitu ya dari yang tadi pertama. Ya. PT Purnama membagikan 60.000 dividen dan Senja membagikan 40.000 sebagai dividen. Lalu di sini saya tampilkan atau saya buatkan tabel alokasi laba terpisah ya. Nah, di sini untuk PT Purnama 120.000, Senja 80.000 ya. Nanti pada akhir tahun ya, pada akhir periode tentunya karena si Purnama ini membayarkan dividen ya, PT Senja itu sebagai pemilik 10% sahamnya akan membukukan yang namanya dividen income. Oleh karena itu di sini saya tambahkan pendapatan dividen ya sebesar 6.000. Nah, sehingga totalnya 86.000. Nah, total pendapatan ini kemudian kita alokasikan alokasikan laba ini ke PT Purnama dan ke NCI. Ke PT Purnama 90% senilai sekian dan NCI 10%-nya. Nah, lalu ada berikutnya setelah kita mengalokasikan laba PT Senja, itu jangan lupa kita harus eliminasi dividen tersebut ya. Eliminasi dividen yang dibayarkan oleh PT Purnama ke PT Senja. Kenapa? Karena ini adalah kita perlakukan sebagai seolah-olah transaksi intercompany ya. Sehingga dividen yang kita bayarkan ke entitas anak itu kita kurangkan semuanya 6.000. Sehingga income from PT Senja sekarang menjadi 71.400, sedangkan untuk laba konsolidasiannya adalah 120 ditambah 71.400 atau 191.400. Seperti itu, ya. Nah, lanjut kita ke pembuatan jurnal biasa ya, jurnal investasi biasa di buku Senja dan buku Purnama. Oke, untuk Senja di tanggal 31 Desember, dia membagikan dividen, asumsinya pembagiannya di tanggal 31 ya, dividen pada cash senilai 40.000, kemudian dia juga menerima pendapatan dividen dari Purnama, sebesar 10% dari total dividen yang dibagikan PT Purnama, ya 6.000 di sini. Lalu lanjut ke bukunya PT Purnama. Di sini dia membagikan dividen pada cash besar 60.000, lalu menerima bagian dividen dari PT Senja ya sebesar 90% dari total dividen 40.000, sehingga di sini 36.000. Lalu kemudian kita mengadjust nilai investasi ya. Dengan di sini kan investasi mengalami kenaikan ya, maka kenaikan investasi tersebut kita catat dengan mendebit investment in PT Senja pada income from PT Senja. Nah, nilainya adalah 77.400, itu dapat dari sini. Ya. Atau dari 90% dikali 80.000 ditambah 6.000 pendapatan dividennya.
Ya, 80.000 ini laba terpisahnya S, 6.000 ini adalah pendapatan dividennya si S yang dia peroleh dari P. Oke. Jadi 77.400 sini. Nah, lalu ini ada satu jurnal tambahan yang teman-teman buat pada saat penjurnal akhir tahun ya, sebelum dia eliminasi. Nah, ini kita membuat jurnal tambahan income from PT Senja pada dividen sebesar 6.000. Nah, ini kenapa saya kurangkan, ini kan berarti income-nya berkurang gitu ya. Karena income-nya di debit, maka jurnal ini akan mengurangi income. Karena ini kan sebetulnya dividen yang dibayarkan oleh PT Purnama kepada PT Senja. Ya. Karena cuman ganti kantong aja, kantong kiri ke kantong kanan, karena nambah di sini berarti harus dikurang di sini. Seperti itu. Ya, jadi income from PT Senja kita kurangkan 6.000, lalu dividen ini karena dividen ini menjadi akun resiprokal, ya maka kita harus eliminasi juga. Dia ada di kredit 6.000. Seperti itu. Ini yang karakteristik yang membedakan pendekatan saham treasury dengan nanti pendekatan konvensional, Pak, yaitu pada saat pembagian dividen. Ya, jadi teman-teman perhatikan betul untuk yang khususnya untuk jurnal yang ini. Silahkan kalau ada yang tanyakan. Ibu izin bertanya, Bu. Silahkan, siapa ini? Milenia, Bu. Milenia. Maaf menghidupkan kamera, Bu, soalnya ada masalah koneksi. Ya, apa-apa. Saya masih belum paham kenapa yang dikurangnya itu 6.000 semuanya gitu, Bu. Kenapa nggak yang 90% dari 6.000? Ya. Soalnya kan income-nya yang jadi bagian Purnama itu kan 6.000 kali 90% ya kan, Bu. Jadi kenapa semuanya gitu? Ya, jadi karena kenapa dia mengurangkan 100% seluruh dividen yang dibayarkan oleh PT Purnama ke PT Senja gitu ya. Karena ini kita seolah-olah memperlakukan ini sebagai transaksi intercompany yang downstream gitu Milenia. Jadi kalau kita analogikan dengan intercompany transaction yang downstream, maka unrealized profit atau loss itu semuanya dikurangkan adalah 100% gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang di sini. Saham PT Purnama itu kan dimiliki oleh Senja gitu ya. Maka transaksinya, sahamnya itu kan berpindah dari atas ke bawah gitu ya, downstream. Dividen ini kan muncul karena atau sebagai konsekuensi, sebagai akibat dari kepemilikan saham tersebut gitu. Jadi ini kita perlakukan sebagai seolah-olah atau kita analogikan sama seperti dengan transaksi downstream. Makanya dikalikan 100% ya semuanya. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi mungkin sebelum saya lanjut. Oke, baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, di sini terlihat ya saldo akun di buku PT Purnama per 31 Desember 2021. Nah, ini akan menunjukkan angka yang sekian. Investment in PT Senja 635.400 itu teman-teman bisa cari lagi dari sini nih, dari investment in PT Senja. Ini kan saldo awal 2020 ya. Saldo awal 2021 ya, 594.000 ini. Lalu teman-teman tambahkan dengan ini 77.400 dikurangkan dengan 36.000 ya. Jadi sekian 635.400. Lalu income from PT Senja, nah itu dapat dari di sini ya, 7.400 dikurangkan dengan 6.000 itu sama dengan income from PT Senja waktu kita membuat tabel alokasi. Di sini ya. 71.400. Lalu nah di sini untuk dividennya nah berkurang ya, awalnya 60.000 nih dia bayarkan gitu ya, PT Purnama bayarkan ke entitas ke para pemegang sahamnya. Lalu karena ada satu pemegang saham atau 10% dari dividen tersebut dikuasai oleh entitas konsolidasinya ya, maka kita harus kurangkan dividen tersebut sehingga sekarang nominalnya adalah 54.000. Ini mencerminkan dividen yang dibayarkan oleh PT Purnama ke entitas lain di luar konsolidasian
di luar entitas konsolidasian, ya, atau yang masih outstanding gitu ya, karena kan ini kita memperlakukan saham Purnama yang dimiliki Senja ini sebagai saham treasury, berarti kan tidak outstanding gitu ya. Nah, maka 54.000 ini mencerminkan mencerminkan dividen yang dimiliki atau yang dibayarkan kepada atau dibayarkan atas saham yang outstanding gitu. Ya. Seperti itu. Lanjut saya ke jurnal eliminasinya. Untuk eliminasi yang A ini sama ya. Saya tidak perlu jelaskan lagi. Lalu kita masuk ke yang B. Nah, yang B ini ada tambahan lain. Kalau biasanya kan jurnalnya income pada dividen dan investment gitu ya. Nah, ini kita tambahkan di sebelah debit ada dividen income sebesar 6.000. Kenapa ditambah dividen income 6.000 gitu ya? Karena ini untuk mengeliminasi akun dividen income yang ada di bukunya PT Senja. Ya, eliminasi di sebelah debit. Lalu untuk yang NCI, nah ini juga hati-hati ya teman-teman ya. Untuk NCI di sini NCI expense-nya itu diperoleh dari 10% dikali laba terpisah Senja ditambah dengan pendapatan investasi berupa dividen income atau pendapatan dividennya ya. Kali 10% sama dengan 8.600. Lalu di berikutnya adalah ini sama ya seperti yang di tahun pertama, ada jurnal penyesuaian atau reklasifikasi yaitu treasury stock pada investment in PT Purnama sebesar 140.000. Ya, karena kita tetap mengacu pada cost di awal atau berapa harga perolehan saham induk oleh anak. Ya, sampai di sini silakan kalau ada yang tanyakan. Sudah cukup jelas kah? Bu, izin Bu, bisa diulang nggak Bu yang bagian NCI? Yang ini Farhan ya, yang C. Iya. Oke. Ya, untuk alokasi laba, ya jurnal C ini adalah jurnal untuk memunculkan NCI dan juga untuk mengalokasikan laba untuk NCI. Ya, alokasi laba untuk NCI yang dicerminkan oleh NCI expense ini diperoleh dari perkalian kepemilikan NCI dengan total pendapatan yang dibukukan oleh PT Senja di tahun 2021. Nah, total pendapatan PT Senja di tahun ini itu terdiri dari laba terpisah atau pendapatan terpisahnya sebesar 80.000 dan juga ada pendapatan dividen dari PT Purnama 6.000. Ya. Lalu kita kalikan 10% jadi 8.600. Untuk dividennya di sini 10% dikali 40.000. Total dividen yang dibagikan oleh PT Senja. Kenaikannya itu kita alokasikan ke NCI 4.600 seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan Bu, tadi kan bukannya dividen ini dihapus di sini ya gitu ya. Terus kenapa kok dia muncul gitu di di sini gitu ya, dibagikan waktu NCI. Teman-teman bisa dilihat untuk yang Nah, yang di sini, dividen yang di sini, yang 6.000 yang dihapus ini adalah dividen yang ada di buku PT Purnama. Di buku PT Senja itu masih ada dividen income 6.000, gitu ya. Lalu, dividen income itu meskipun dia sudah dieliminasi di bagian sini, ya, di jurnal YAK B, tetapi sebelumnya di di posisi sebelumnya yang di sini, ya, dividen income itu kan masih ada 6.000. Maka pada saat dia mengalokasikan laba itu masih dicatat 6.000 sebagai tambahan dari pendapatan dari si PT Senja tersebut gitu. Lalu yang di sini baru dieliminasi gitu. Begitu Farhan? Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, saya lanjut ya. Nah, ini penampakan dari kertas kerja konsolidasi di tahun yang kedua. Nah, karena ada transaksi pembagian dividen gitu ya, maka di bagian income statement, di bagian income-nya untuk Senja muncul dividen income ya, sebesar 6.000 di sini, lalu kita eliminasi. Kemudian
di sini ya, di bagian dividen di sini, oke, di return earning statement, dividen milik PT Purnama itu sekarang menjadi 54.000. Ini hanya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham di luar entitas konsolidasian. Gitu ya. Artinya dividen yang dibayarkan kepada PT Senja itu tadi sudah tidak masuk ke sini ya, karena kita sudah kurangkan di sini ya, gitu. Kenapa sih Bu kok ditampilkan yang 54.000 gitu ya? Karena tampilan yang seperti ini dirasa lebih informatif kepada pembaca laporan keuangan. Artinya apa? Artinya pembaca laporan keuangan yang tidak memiliki PT Purnama, ya, tidak dalam satu entitas afiliasi PT Purnama, itu dia sudah bisa menilai, oke, dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham lain selain si anak perusahaan tersebut adalah sebesar sekian, gitu, ya. Jadi bukan tidak termasuk dividen yang dibayarkan kepada pihak yang berafiliasi. Seperti itu. Ya. Lalu berikutnya di bagian laporan posisi keuangan. Nah, di bagian modalnya ini tetap ya muncul treasury stock ya sebesar 140.000 sama seperti di tahun pertama ya, munculnya di saat eliminasi saja ya. Untuk saldo capital stock atau ya capital stock itu tetap sama 1 juta, tidak ada perbedaan akibat dari kepemilikan saham induk oleh anak ini. Oke, sekian untuk pendekatan treasury stock. Silahkan kalau ada yang tanyakan. Jadi yang 6.000 siapa ini? Marcella. Silakan Marcella. Jadi yang 6.000 tadi itu udah keeliminasi ya Bu? Udah nggak ada lagi di sini? Yang 6.000 ini ya Marcella. Yang inikah? Dividen income? Iya, yang itu. Iya, ini dia dieliminasi di sini. Tuh, muncul di sini nih. Ya, NCI-nya tadi, nah NCI PT Senja kan, nah akhirnya kan sekian kan. Ada NCI expense juga kan ya? Oh ya, ini ada NCI expense 8.600 di sini. Berarti langsung dikurangin ya Bu sama yang 54.000 tadi? Kenapa? Yang berarti 54.000 itu udah dividen yang untuk di luar ya Bu? Ya, Kasih, Bu. di luar entitas konsolidasi. Ya, sama-sama Marcella. Oke. Bentar ya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu pendekatan konvensional. Ya, ini pendekatan yang berbeda dengan pendekatan treasury. Ya. Pendekatan konvensional ini memperlakukan saham induk yang dibeli oleh anak sebagai saham yang ditarik secara permanen dari peredaran. Artinya apa? Artinya saham tersebut sudah masuk ke entitas konsolidasi dan tidak akan dimunculkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Ya, nih tidak muncul dalam laporan keuangan konsolidasian karena dia ditarik secara permanen. Itu ya, memperlakukan seakan-akan saham tersebut ditarik secara permanen. Oke. Nah, bagaimana untuk alokasi labanya ketika kita menggunakan pendekatan konvensional? Nah, di sini laba induk yang dihitung dengan metode ekuitas, ya. Jadi kan parent itu punya pengendalian ya di anaknya, maka dia harus atau wajib menggunakan metode ekuitas dalam akuntansi atas investasinya. Nah, laba dari induk tersebut tidak dapat ditentukan sebelum kita menghitung laba anak. Begitu juga dengan laba anak. Kita juga tidak bisa menghitung laba atas investasi anak itu secara langsung karena terdapat kepemilikan oleh induk di anak dan anak di induk. Jadi ada jadi kedua perusahaan itu saling
saling memiliki saham satu dengan yang lain. Akibatnya laba dari satu perusahaan itu akan mempengaruhi laba dari perusahaan yang lain, dan sebaliknya laba perusahaan anak juga akan mempengaruhi laba perusahaan induk. Jadi ada dua jadi saling terkait gitu. Jadi kita nggak bisa langsung menghitung laba pendapatan induk sebelum kita menghitung laba anak dan sebaliknya. Nah, oleh karenanya kita menggunakan cara penyelesaian secara matematis, yaitu melalui persamaan simultan dan cara substitusi untuk bisa menghitung berapa laba investasi induk dan berapa yang anak dan NCI-nya juga, ya. Oke, untuk lebih memudahkan kita dalam melakukan analisis, di sini ilustrasinya saya ambil ilustrasi yang sama, tidak ada perbedaan dengan apa yang sudah kita tadi baca di ilustrasi yang pertama saat kita mengerjakan dengan metode atau pendekatan saham treasury, ya. PT Purnama dan PT Senja kepemilikannya pun juga tetap sama, ya. Nah, ini jurnal investasi ya di tahun 2020 di masing-masing buku PT Senja dan buku PT Purnama. Nah, kita lihat di buku PT Senja dulu, dia mulai bertransaksi atas investasinya itu di tanggal 5 Januari. Di sini dia membeli saham PT Purnama, jadi investment pada cash nilai sekian. Lalu di Purnama itu memulai transaksi investasinya di tanggal 1 ketika dia membeli 90% saham Senja, investment in Senja pada cash sebesar 540.000. Nah, kemudian di tanggal 5 Januari, meskipun di buku di Purnama ini tidak membeli saham apapun ya, tetapi karena di tanggal 5 Januari ini itu sama dengan atau 5 Januari ini adalah saat pembelian saham induk oleh anak, maka di entitas induk akan membuat jurnal seperti ini. Ini jurnal yang menjadi karakteristik dari pendekatan konvensional, terutama untuk struktur induk yang dimiliki oleh anak, ya. Jadi di sini kita mencatat constructive retirement dari saham PT Purnama atau PT Induk. Nah, dengan cara kita di sini mendebit capital stock dan return earnings pada investment in PT Senja. Oke. Untuk sebelah kreditnya, di sini kita kurangkan investment in PT Senja. Karena apa? Karena investasi kita di PT Senja itu akan berkurang ketika si Senja juga punya investasi di kita. Gitu. Artinya ini adalah dari 540.000 investasi kita di Senja, ada sebagian yang merupakan investasi di perusahaan kita sendiri, gitu. Jadi harus kita kurangkan dengan melalui akun investment in PT Senja sebesar 140.000. Lalu di sebelah debitnya ini sebetulnya adalah kita mendebit akun-akun penyusun struktur modal dari si PT Purnama. Karena akun penyusun modal Purnama itu terdiri dari ini ya, modal saham 1 juta dan laba ditahan 400.000, makanya di sini kita munculkan capital stock dan return earning saja. Oke, nominalnya di sini capital stock 100.000 itu didapat dari di sini Senja itu membeli 10% saham PT Purnama, gitu ya. Di mana nilai ekuitas PT Purnama, nilai bukunya itu adalah 1 juta dolar. Sehingga 10% dari 1 juta adalah 100.000. Begitu juga dengan RE. RE-nya adalah 400.000. RE di buku Purnama itu 400.000. 10%-nya berarti 40.000. Kita taruh di sini. Seperti itu ya. Jadi ini adalah jurnal Constructive Retirement. Jurnal ini bertujuan agar ekuitas PT Purnama mencerminkan bagian ekuitas untuk pemegang saham di luar entitas konsolidasian. Ya, jadi nanti ketika muncul di laporan keuangan konsolidasi, ya nilai capital stock, return earnings, lalu kalau misalnya ada komponen ekuitas yang lain, itu hanya mencerminkan bagian ekuitas untuk pemegang saham yang tidak berafiliasi, gitu. Oke, sampai di sini silahkan kalau ada pertanyaan. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silahkan, siapa nih? Saya Bu Namira, Bu.
Namira. Nggak kelihatan namanya soalnya Namira, sorry. Ya, silakan Namira. Berarti Bu yang jurnal di buku PT Purnama 5 Januari itu waktu PT Senjanya mengakuisisi itu udah secara langsung di ini ya Bu, dibuat jurnalnya, itu bukan termasuk jurnal eliminasi di akhir tahun berarti ya Bu? Bukan, ya. Jadi ini makanya di sini tanggalnya saya tebelin karena supaya kalian ngeh gitu. Di sini jurnal constructive retirement dibuat setelah si anak ini mengakuisisi saham dari induk. Jadi tanggalnya sama ya. Oh ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ini jurnal yang tetap ya, maksudnya jurnal yang di buku Purnama masing-masing, buku Purnama sendiri, bukan jurnal eliminasi. Oke. Satu lagi mungkin ada yang tanyakan? Bu, mau bertanya Bu. Silahkan, Ana Kan di buku P itu kan berarti waktu 5 Januari sebelum menghapus itu kan dia pasti nyata juga kan cash pada capital stock 140. Nah, kenapa tiba-tiba waktu mau di retirement itu yang RE-nya ngikut Bu? Kenapa nggak capital stock semua aja Bu? Cash pada, bukan cash pada capital stock 140 dong. Kan dia yang di bukunya PT Purnama berarti cash pada capital stock 100 gitu kan? Ya Kak. Lalu nanti ada premi. Ada premiumnya. Iya. Oke. Nah, di sini memang yang di debit adalah capital stock dan RE 40.000 karena tadi di mana ya? Di penjelasannya sorry kayaknya agak di atas deh. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Oke. Yang di sini ya, Rizky ya. Nah, di sini induk memperlakukan sahamnya sebagai retire. Nah, artinya apa? Berarti dia akan mengurangi jumlah saham biasa. Kemudian kalau ada agio saham, lalu RE yang terkait dengan saham tersebut. Nah, karena pada saat akuisisi itu komponen penyusun ekuitas si induk itu hanya terdiri dari capital stock dan RE, maka yang kita jurnal di sini pada saat retirement adalah capital stock dan RE, masing-masing sebesar 10% dari nilai bukunya ya, karena kepemilikan saham anak kan kepemilikan saham induk oleh anak kan 10% ya. Jadi kita kalikan 10% kali ini dan 10% kali ini gitu. Halo Rizky, apakah sudah menjawab? Iya Bu. Ya, cukup Bu, cukup. Ada yang masih bingung nggak? Kalau cukup kan berarti masih ada yang bingung. Ya, nanti pelan-pelan bisa Bu. Oke, ya semangat ya. Ini memang lebih susah ya materinya daripada yang kita pelajari pekan lalu, terutama karena ada transaksi yang mungkin teman-teman lihat cukup aneh juga gitu ya. Kenapa kok stok sama RE kok tiba-tiba ada di debit gitu ya. Nanti dipelajari pelan-pelan sambil latihan soal. Oke, saya izin lanjut lagi ya. Nah, setelah kita membuat jurnal investasi, sebelum kita masuk ke akhir tahun, yaitu untuk alokasi untuk menjurnal investasi gitu ya, untuk menjurnal investasi penyesuaian nilai investment, kemudian dividen gitu ya. Nah, kita melakukan alokasi laba terlebih dahulu gitu ya. Nah, untuk alokasi labanya berdasarkan pendekatan konvensional ini, maka kita kerjakan dengan persamaan simultan gitu ya. Nah, di sini ada dua tahap, saya bagi dua tahap. Tahap yang pertama adalah menentukan persamaannya, kemudian tahap yang kedua adalah menjawab persamaan tersebut ya. Nah, di sini tahap yang pertama, di sini persamaannya adalah P ya, dinotasikan P itu adalah laba konsolidasian PT Purnama termasuk mutual income, lalu S ini adalah laba konsolidasian PT Senja termasuk mutual income. Mutual income adalah income yang dimiliki secara bersama-sama antara si induk dan si anak. Jadi kan anak punya share di induk, induk juga punya share di anak gitu ya. Nah, income yang terjadi karena kepemilikan tersebut adalah mutual income. Di sini termasuk situ ya. Nah, sehingga P itu bisa kita nyatakan dalam bersamaan di sini mutual income, laba konsolidasian itu terdiri dari laba terpisah dan laba atas pendapatan investasinya, gitu ya. Nah, di sini laba terpisah Purnama sebesar 100.000, lalu bagian
pendapatan investasinya adalah 90% dari laba dari S, gitu ya. Ini 100.000 ditambah 90% S. Untuk S juga demikian, laba terpisahnya 60.000 ditambah 10% sahamnya itu dimiliki oleh P, gitu ya. Lalu kita lakukan substitusi. Jadi persamaan yang kedua ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama, ya. Jadi di sini kita bisa cari nilai P-nya. Ya, P-nya sekian, 169.231, dan S itu adalah 76.923. Nah, lalu teman-teman masih ingat nggak kaidah dari alokasi laba yang sudah kita pelajari pekan lalu? Saat kita membuat tabel alokasi laba, itu kan ada cara untuk mengecek apakah jawaban kita sudah tepat atau belum, yaitu dengan cara menambahkan laba terpisah ya dari entitas yang terlibat dalam konsolidasian, itu harus sama dengan laba yang setelah alokasi. Ya, jadi gabungan laba terpisah sebelum alokasi itu sama dengan gabungan laba setelah alokasi. Ya. Nah, di sini pun juga sama. Kita bisa mengecek apakah yang kita kerjakan ini sudah tepat atau belum dari pengecekan tersebut. Nah, di sini gabungan laba terpisah itu ini ya 160.000 ya. 100.000 dan 60.000. Nah, sedangkan dari persamaan kita ini, solusi atas persamaan kita ini, dia menghasilkan gabungannya adalah 246.154. Ini kita, ini kok nggak sama gitu ya. Karena memang, nilai 169.231 dan 76.923 ini termasuk mutual income. Nah, tahap yang kedua ini kita akan mencari berapa sih sebetulnya laba atas atau pendapatan investasi atau laba bersih dari P setelah alokasi. Nah, di sini kita bisa peroleh dari persamaan atau dari formula yang di sini. Laba bersih dari P adalah atau sama dengan persentase kepemilikan di luar entitas konsolidasi, ya. Maksudnya adalah berapa persen kepemilikan P yang tidak dikuasai oleh anak, ya. Berapa persen? 90, Bu. Ya, betul ya, 90. Dapat dari 100% minus 10% yang dikuasai oleh anak. Oke. Lalu kita kalikan dengan hasil perhitungan substitusi dari P yang ini nih, hasil perhitungan ini. Kemudian untuk NCI expense juga sama ya, persentase NCI, ini NCI-nya dari NCI anak ya, lalu kita kalikan dengan hasil perhitungan substitusi yang anak, di sini S. Oke, lalu kita lakukan, nah setelah kita temukan laba bersih dan NCI expense ini, jika keduanya digabungkan atau dijumlahkan, maka jumlahnya harus sama dengan gabungan laba terpisah P dan S. Ini sesuai dengan kaidah alokasi laba, gitu ya. Laba konsolidasian P ditambah dengan NCI expense itu harus sama dengan gabungan laba sebelum dialokasikan. Ya. Nah, kita coba kerjakan untuk yang laba bersih P. Itu tadi teman-teman sudah sebutkan 90% dikali 169 itu yang di sini ya. Lalu sekian jumlahnya. Lalu untuk NCI expense adalah kepemilikan anak selain oleh induk itu adalah 10% ya. Kalikan dengan 76.923 yang di sini. Oke. Lalu dapatlah sekian. Nah, ketika kita jumlahkan ini laba bersih P ditambah NCI expense itu jumlahnya sama dengan yang di sini ya, gabungan laba terpisah. Baik, sampai di sini. Silahkan kalau ada yang tanyakan untuk alokasi labanya. Silahkan Afalah. Berarti formula P tadi udah termasuk intercompany sama amortisasi ya, Bu? Gimana, Fala? Ya, formula buat mencari laba bersih P tadi udah termasuk sama intercompany sama amortisasinya ya, Bu? Oh, yang di sini maksudnya? Yang di slide tadi. Yang di slide ini. Ini kah? Ya, ini. Yang menarik semua. Halo, Afala, suaranya kurang jelas di saya. Ini Bu, yang tadi, Bu. Yang di slide ini?
Ini untuk nyari P-nya berarti laba terpisahnya dibersihkan dulu dari amortisasi sama intercompany ya, Bu? Laba terpisahnya apakah dibersihkan dulu dari intercompany transaction gitu ya? Iya, sama amortisasi, Bu. Sama amortisasi. Oke, kalau yang di soal ini nggak kelihatan ya apa namanya laba terpisah dan amortisasinya. Kayaknya sih enggak ya. Sepertinya sih enggak. Jadi kita masukkan dulu semuanya. Lalu ketika nanti kita sudah ketemu yang di sini nih, nah di sini baru kita sesuaikan dengan apa namanya amortisasinya, kemudian apa namanya intercompany-nya. Mungkinan sih kayak gitu sih kayaknya sih apalah. Tapi nanti coba kita sekalian ngerjain soal ya, siapa tahu ketemu soal yang seperti itu ya. Oke, sama-sama Fala. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Untuk berikutnya setelah kita melakukan atau mengalokasikan laba, berikutnya kita bisa mencatat di bukunya ya, di buku masing-masing Senja dan Purnama. Karena Senja ini pakai metode biaya dan tidak ada dividen, kemudian tidak ada penyesuaian saham, maka dia no entry. Kemudian kalau yang Purnama ini menggunakan metode ekuitas, maka akan ada penambahan nilai investasi akibat dari perolehan laba dari bagian laba dari PT Senja. Ya, di sini apa namanya jurnalnya adalah investment pada income from Senja, nilainya adalah 52.308. Nah, ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari di sini ya, di sini. Nah, kepemilikan saham di luar kepemilikan saham induk di anak itu kan 90%. Jadi 90% kita kalikan 76.923, lalu kita kurangkan dengan kepemilikan saham induk di anak itu kan 10% ya. Jadi kita kurangkan dengan 10% dikali 169.231 ya. Jadi jumlahnya 52.308. Atau kalau cara yang lebih simpelnya itu teman-teman bisa dari sini, berangkat dari sini. Ya, di sini 152.308 kalian kurangkan dengan ini laba terpisah dari P. Laba terpisah dari P adalah 100.000 ya. Lalu 152 ini kita kurangkan 100.000 jadinya 52.308 seperti itu. Oke. Lalu setelah kita membuat jurnal yang demikian, maka kita bisa menentukan saldo akhir dari investment in PT Senja. Ya, nilainya 452.308. Dapat dari nilai akuisisi ditambah bagian laba yang di sini, lalu kita kurangkan dengan constructive retirement dari jurnal yang ini. Nah, jurnal yang ini. Oke, sampai di sini silahkan. Ini jurnal ini sih bisa ya. Tapi kalau ada yang ditanyakan atau dikonfirmasi silahkan. Bu, izin mengonfirmasi yang ini Bu, yang barusan income ini. Emang bisa langsung gitu ya Bu ya? Dikurangin 100 gitu langsung jadi income-nya gitu? Iya, di buku BIMS disebutkan seperti itu. Jadi ada cara alternatifnya itu adalah mengurangkan hasil perhitungan kita yang di sini dengan laba terpisahnya. Oke, baik Bu, terima kasih. Sip, sama-sama. Nanti mungkin bisa dibuktikan dengan seiring kita ngerjain soal ya, Rizky ya. Mungkin bisa dilihat lagi apakah tetap sama hasilnya demikian atau tidak. Harusnya sih sama ya, tapi bisa dibuktikan lagi ya. Oke, saya lanjut ke penyusunan jurnal eliminasi dan penyesuaian di tahun 2020. Untuk jurnal eliminasinya itu tidak ada yang berbeda ya, tidak ada yang tidak ada yang aneh-aneh gitu ya. Untuk yang A sampai C tidak ada yang ya. Lalu ini yang berbeda adalah yang D. Nah, yang D ini saya mohon maaf ini salah juga. Saya copy paste aja. Bener ya, bener. Yang ini judulnya bener. Oke, yang D ini adalah eliminasi efek kepemilikan saham PT Purnama oleh PT Senja. Ini jurnalnya adalah investment in Senja pada investment in Purnama senilai 140.000. Ini kita eliminasi ya. Jadi
nilai investment in PT Purnama ini, adalah bukunya akun yang ada di bukunya si Senja ya. Maka kita eliminasi di sini 140.000. Lalu investment in PT Senja di sini kita tambahkan 140.000 karena di sini kan menjadi satu entitas ya. Maksudnya induk dan anak menjadi satu entitas konsolidasian. Sehingga yang sebelumnya kita kurangkan di sini, sorry ya. Saya kembali ke sini. Nah, ini ya, investment in PT Senja yang sebelumnya kita kurangkan di sini ya, karena sekarang menjadi satu entitas konsolidasian gitu ya. Maka sekarang kita tambahkan yang di sini. Lalu efek dari investasi tersebut akan dieliminasi di sebelah sini, di kredit investment in PT Purnama. Nah, di sini kalau teman-teman lihat penampakannya di di laporan keuangan konsolidasi, di sini kan ada investment gitu ya, ada investment in PT Senja, ada di buku Purnama, lalu investment in Purnama kita masukkan di Senja. Nah, jumlah yang di sini, nominal yang di sini di PT Purnama ini adalah jumlah atau saldo setelah dia melakukan constructive retirement yang di sini ya. Itu ya, jadi 452.308. Nah, padahal efek dari kepemilikan saham Purnama oleh Senja tersebut akan dieliminasi di sini ya. Nah, sehingga kalau yang di sini kita tidak perbaiki maka double counting. Kita double kebanyakan gitu nguranginnya. Paham nggak? Jadi yang di sini kan sudah dikurangin ya, nominal yang di sini 452 ini kita sudah mengurangkan nilai investasi tersebut. Nah, tetapi yang ketika kita melakukan eliminasi, nah kita kurangkan akun investment in PT Purnama ini. Jadi sehingga kalau kita nggak melakukan penyesuaian dengan menambahkan saldo atau akun investment in PT Senja, maka akan terjadi double counting. Di pengurangannya terlalu banyak gitu. Ya, jadi di sini kita sesuaikan. Apakah bisa dipahami teman-teman atau perlu saya ulang? Lanjut, Bu. Lanjut. Kenapa? Yasmin? Ya, aman, lanjut, Bu. Aman, oke. Sip. Saya lanjut. Nah, ini penampakannya ya. Ini tahun pertama ya, pendekatan konvensional. Nah, di sini income from PT Senja, tidak ada yang khusus ya. Tadi yang di sini sudah saya jelaskan ya. Nah, lalu teman-teman coba dilihat di bagian capital stock. Nah, ini juga salah satu yang membedakan antara pendekatan treasury dan pendekatan konvensional. Di mana di struktur sahamnya, ya, yang pertama di struktur sahamnya kita lihat tidak ada treasury stock. Ya, kalaupun nanti misalnya teman-teman disuruh ngerjain soal dan di KK konsolidasi yang di template-nya itu ternyata ada treasury stock, maka jangan diutak-atik saldonya ya. Itu hanya untuk menjebak kalian. Kalau kalian diminta untuk menggunakan pendekatan konvensional, maka jangan utak-atik si saldo treasury stock itu ya. Nah, lalu di sini di capital stock, di akun capital stock, di sini teman-teman lihat nilainya 900.000 berkurang ya. Awalnya kan di sini ya, di awal sekali. Nah, di sini capital stock nilainya adalah 1 juta gitu ya. Tetapi karena pada saat melakukan atau menjurnal constructive retirement tersebut ya, capital stock berkurang 100.000. Sehingga di laporan keuangan konsolidasinya di bagian capital stock itu 1 juta dikurangkan 100.000 sama dengan 900.000 gitu. Nah, ini 900.000 ini mencerminkan nilai buku dari saham yang beredar di luar entitas yang berafiliasi atau di luar entitas konsolidasinya. Seperti itu. Oke, laporan keuangan konsolidasi silahkan kalau ada yang tanyakan untuk pendekatan konvensional. Ini beda dengan pendekatan treasury ya. Coba saya tampilkan yang treasury juga supaya teman-teman bisa terlihat perbandingannya. Nah, di sini
pendekatan treasury, di sini capital stock-nya tetap 1 juta, tetapi di sini muncul treasury stock gitu ya, akun treasury stock di barisnya, di baris di sini. Tetapi ketika kita menggunakan pendekatan konvensional, maka tidak muncul treasury stock, melainkan nilai saldo akun capital stock yang kita aja sesuai dengan berapa yang kita buat saat kita melakukan constructive retirement, menjurnal constructive retirement di sini. Oke. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke slide berikutnya. Izin bertanya, Bu. Oh iya, silahkan. Siapa ini? Putri Mandasari. Silakan Putri. Tadi kan ibu kan bilang kalau terkait parent mutually owned itu kalau di dalam soal itu tidak diketahui pendekatannya itu mau saham treasury atau konvensional, itu kan bisa lihat dari kepemilikan anaknya itu signifikan atau tidak. Nah, tadi kan di contoh tadi kan anaknya itu kan kepemilikannya tidak signifikan ya, Bu. Itu berarti kalau misalkan pakai konvensional masih bisa ya, Bu ya? Masih bisa. Iya, oke. Nah, jadi ini adalah poin yang penting juga ya, di mana di sini meskipun kepemilikan dari si entitas anak itu kurang dari 20% atau tidak signifikan, ini kita menggunakan metode atau pendekatan konvensional. Itu bisa saja terjadi seperti itu, Putri. Nanti Putri kan benar ya? Putri Mandasari, betul. Nah, jadi bisa terjadi seperti itu juga, Putri. Makanya teman-teman mohon cermat dalam membaca soal. Tetapi kalau misalnya saya baca lagi tadi di BIMS, jadi untuk aplikasi metode ekuitas di pendekatan konvensional ini juga diperbolehkan meskipun kepemilikan anak itu kurang dari 20%. Gitu. Tapi yang di sini saya tetap pakai metode biaya. Gitu. Kalau misalnya pakai metode ekuitas, berarti nanti ketika menjurnal yang sebelah sini ya. Nah, sebelah sini berarti nanti ada jurnalnya, kemudian nanti yang ya seharusnya tidak ada perbedaan kalau tidak membagikan dividen ya, sama aja antara metode ekuitas atau metode biaya. Tetapi tadi poinnya pertanyaan Putri adalah kenapa kok 10% tetap pakai pendekatan konvensional gitu ya? Karena dia masih asumsinya kita boleh menggunakan metode pendekatan konvensional meskipun si anak ini kepemilikannya kurang dari 20%. Tergantung soal, dikembalikan di soal masing-masing. Pendekatan apa yang diminta untuk digunakan. Terima kasih. Sama-sama, Putri. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan ke berikutnya di tahun, benar ini nggak ya? Benar ini nggak? Oke, benar ya. Oke, di tahun 2021. Nah, di mana PT Purnama dan Senja itu sama-sama membukukan laba terpisah dan dividennya. Oke. Nah, di sini kita tetap melakukan 2 tahap gitu ya dalam alokasi laba. Nah, di sini persamaannya untuk yang P sama dengan 120.000 ditambah 0,9 S, S sama dengan 80.000 ditambah 0,1 P. Tergantung yang di sini ya, laba terpisahnya berapa, P dan S-nya. Kemudian kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1, dapat P-nya sebesar 210.989 dan S 100.099. Kemudian untuk tahap 2-nya kita hitung laba bersih P dari, nah di sini adalah 90% ini bukan mencerminkan kepemilikan P di S ya, tetapi mencerminkan berapakah saham S yang tidak dikuasai oleh anak, yaitu 90% dikali 210.000 sama dengan 189 sekian. Kemudian NCI expense-nya, nah ini mencerminkan berapakah kepemilikan anak yang tidak dikuasai oleh induk, atau 10%. Ya, bukan 10% kepemilikan anak di induk ya, tetapi berapakah persentase kepemilikan anak di luar yang dikuasai oleh induk, 10%. Ya.
Kemudian kita jumlahkan di sini. Nah, di sini gabungan laba yang sudah dialokasikan ternyata sama dengan gabungan laba terpisah. Di sini laba terpisahnya 200.000 ya. Setelah dialokasikan juga tetap 200.000. Mungkin teman-teman sudah ada beberapa yang download dari LMS. Di situ saya copy paste lupa nggak ngoreksi copy paste-nya. Mohon maaf, harusnya yang betul ada 200.000. Nanti saya coba upload yang sudah diperbaiki ya. Nah, setelah kita melakukan alokasi laba, berikutnya kita membuat jurnal investasinya ya di Senja dengan metode biaya dan Purnama dengan metode ekuitas. Nah, kita jurnal untuk yang Senja cash pada dividen income 6.000. Kalau si Senja ini pakai metode ekuitas, maka cash pada investment in Purnama gitu ya, 6.000 gitu ya, disesuaikan dengan metode akuntansi investasi yang digunakan. Lalu di buku PT Purnama jurnalnya adalah cash pada investment in Senja 36.000, kemudian investment in Senja pada income from PT Senja. Nah, 69.890 ini diperoleh dari sini ya. 189.890 dikurangkan dengan laba terpisah P 120.000. Jadi 69.890. Pakai cara yang tadi di pertama juga bisa, yaitu 90% dikali 100.000, 99. Mungkin ada teman volunteer mungkin bisa tolong dihitung, saya juga sekalian deh menghitung di kalkulator. 90% dikali 100.000, 99 ya, lalu ditambah dengan 10%, 10% dikali 210.989. Jumlahnya samakah? Ada yang sudah menghitung? Sama, Bu. Sama ya? Oke, baik. Terima kasih. Jadi seperti itu caranya, bisa digunakan juga. Dipilih aja yang menurut kalian lebih mudah atau yang tersedia informasinya. Oke. Saya lanjut, kemudian di buku PT Purnama juga membuat jurnal ini ya, investment pada dividen. Nah, untuk mengeliminasi dampak pembayaran dividen PT Purnama ke PT Senja. Nah, di sini kita mengkredit dividen ya, karena dividen ini kan transaksi resiprokal gitu ya antara si Purnama ke Senja. Dan di sini 6.000 kita eliminasi semuanya 6.000, lalu di sebelah debit kita munculkan atau kita tambahkan investment in PT Senja sebesar 6.000. Kira-kira kenapa ini ya? 6.000 investment in PT Senja, kenapa dia di debit ya? Ada yang mau menjawab? Mungkin silahkan, bisa mengaktifkan mic-nya. Izin menjawab, Bu. Silahkan, Rizky. Itu alasannya seperti yang tadi bukan, Bu? Itu dividen dari PT Purnama ke PT Senja itu, Bu. Kenapa yang di debit adalah investment in PT Senja, Rizky? Oh, sebentar, Bu. Silakan, siapa yang mau menjawab? Benar salah nggak masalah ya, silakan dijawab sambil dipikirkan kenapa ini kok investment in PT Senja ya yang di debit, gitu. Kenapa bukan akun yang lainnya?
Kalau nyoba jawab boleh, Bu? Kenapa? Mau nyoba jawab. Oh iya, silahkan. Tapi nggak tahu apa salah ya, Bu. Ya. Karena kalau misalnya yang